A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka akan mensekutukan Allah dengan makhluk? La yakhluqu syai'an, yang tidak menciptakan sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, dan mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, tidaklah mereka mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembah. Wala anfusahum yansuruna, bahkan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berhala itu terbuat dari batu. Berhala itu bisa terbuat dari semen. Berhala itu bisa terbuat dari kayu. Berhala itu bisa terbuat dari benda-benda padat yang lainnya. Tetapi ada juga berhala yang dibuat dari gandum. Inilah yang disembah. Dulu ketika Nabi Ibrahim melihat ayahandanya Azar membuat patung untuk disembah, Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, sesuatu yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan sesuatu kepadamu." Bahkan kata Nabi Ibrahim, menjadi aneh engkau buat benda keras itu menjadi bentuk berhala, lalu kemudian disembahnya. Lalu siapa yang lebih berkuasa? Apakah ayahandanya yang buat berhala atau berhala yang disembah? Tetapi lalu kemudian Ibrahim diminta oleh ayahandanya diam saja, karena rupanya ayahanda Ibrahim itu mengerti berhala yang disembah ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan pertolongan. Tetapi kalau tidak ada lagi orang yang menyembah berhala, bapaknya Ibrahim rugi karena dia tidak mendapatkan pemasukan. Jadi rupanya ada motif kenapa berhala ini tetap dilanggengkan untuk disembah, yaitu motif ekonomi. Ada orang yang jualan berhala, dan ketika orang berjualan atas nama agama, itu biasanya orang tidak perlu berpikir banyak-banyak. Jadi berjualan yang dibungkus dengan agama itu biasanya larisnya cepat. Misalnya ada tasbih, kalau kamu bawa tasbih ini, hatimu jadi tenang, urusanmu jadi cepat selesai. Lalu dijual tasbih harganya 1 juta. Kira-kira dibeli apa enggak? Bisa jadi dibeli. Bukan nilai dari harga tasbih itu yang 1 juta, tetapi karena tasbih itu diberikan bungkus agama, sehingga kadang-kadang agama ini menjadi komoditas yang dilekatkan kepada sesuatu itu harganya menjadi mahal. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah di dalam surah Al-A'raf ini ingin memberikan perbandingan kepada kita. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu menyembah berhala, yang berhala itu tidak mampu untuk membuat atau menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka menjadi berhala itu tidak atas kehendak dirinya sendiri, tetapi karena ada orang yang membentuk dia menjadi Lata, menjadi Uzza, menjadi Dubal, lalu kemudian mereka disembah. Lah bagaimana akal sehat kita ini bisa mempertanggungjawabkan seseorang itu menyembah kepada berhala, yang berhala itu tidak punya karya apapun, dan bahkan berhala itu ada karena sebab dibuat oleh seseorang. Wala yastati'una lahu nasran, berhala itu ketika dimintai pertolongan dia tidak bisa memberi pertolongan. Seperti Lata dan Uzza, ada orang yang sedang dalam keadaan sulit hidupnya, minta pertolongan kepada berhala, berhala nggak bisa memberi pertolongan. Dulu ketika Nabi
Nabi Ibrahim berhadapan dengan berhala yang banyak, dihancurkanlah berhala itu. Lalu kemudian kapak yang dipakai untuk menghancurkan berhala itu kemudian disangklongkan atau digantungkan kepada berhala yang paling besar. Sehingga ketika Raja Namrud mengatakan kepada Ibrahim, apakah engkau hancurkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, yang ada kapaknya itu berhala yang paling besar. Maka bisa jadi yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar ini. Coba kamu tanya sama berhala yang paling besar ini, apakah dia yang menghancurkan yang lainnya? Maka kemudian Raja Zalim itu mengatakan, hei Ibrahim, gimana mungkin berhala ini bisa menjawab? Bukankah dia berasal dari batu saja yang dipahat oleh manusia sehingga dia menjadi berhala? Maka Ibrahim mengatakan, kalau benda yang padat ini kamu tanya tidak bisa memberikan jawaban, bagaimana mungkin kamu letakkan keyakinanmu, bagaimana kamu letakkan sesembahanmu kepada benda yang kalau diajak berbicara pun dia tidak bisa memberikan jawaban. Ditanya sesuatu tidak mungkin dia bisa memberikan jawaban karena dia benda padat. Lalu di mana akal sehatmu? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu merasa geli dia, merasa lucu dia. Dia menceritakan kepada para sahabat bahwa dulu ketika dia jadi orang kafir, pernah dia beli berhala yang kebetulan berhala itu terbuat dari gandum. Maka ditaruhlah di pojok rumahnya. Setiap hari berhala yang terbuat dari gandum itu dia sembah. Ketika asik dia menyembah berhala seharian, lalu terasalah perutnya lapar. Lalu kemudian Umar bin Khattab karena perutnya lapar, kemudian diambillah satu kaki dari berhala itu, kemudian dia makan. Hilanglah lapar dia. Besoknya disembah lagi, kemudian dia kembali lapar, kemudian diambillah satu kakinya lagi, sehingga dia kemudian kenyang. Besoknya lagi lapar, diambil kedua tangannya. Besoknya lapar lagi, diambil perutnya. Besoknya lapar, diambil dadanya. Dan terakhir ketika dia tetap dalam keadaan lapar, akhirnya yang tersisa tinggal kepala. Kepala pun disikat oleh dia habis. Ketika dia habis, disitulah dia kemudian tertawa, merasa lucu dengan kehidupannya di masa jahiliyah. Karena berhala yang dia sembah, yang dia letakkan konsep ketuhanan pada berhala itu, akhirnya pun habis dia makan karena perutnya sedang dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapar. Sehingga wajar kalau Allah mengatakan orang di zaman dahulu yang menyembah berhala itu zamannya namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Karena sungguh-sungguh orang yang menyembah berhala itu masuk kepada kebodohan, sebenar-benarnya kebodohan. Karena yang dia sembah adalah benda padat yang dibuat oleh diri dia sendiri, kemudian dia pula yang menyembahnya. Bahkan berhala itu dibuat dari gandum, disembah. Ketika lapar, berhala itu juga akhirnya apa? Akhirnya dimakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu ajak para berhala itu kepada petunjuk, kepada kebenaran, la yattabi'ukum, maka berhala itu tetaplah diam pada tempatnya, dia tidak akan mengikuti ajakan kalian. Sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian. Ada'utumuhum, kalian ajak mereka kepada kebenaran, am antum shamituna, atau kalian tidak mengajaknya kepada kebenaran, tetaplah berhala itu diam pada tempatnya. Kira-kira seperti itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dikatakan oleh Ibnu Katsir, bal hiya jamadun la yataharraku wa la tasma'u wa la tubsir. Berhala itu terbuat dari benda mati, dari batu, dari tanah lempung. La yataharraku, dia tidak bisa bergerak. Wala tasma'u, dia tidak bisa mendengar. Wala tubsiru, dan dia juga tidak bisa melihat. Wa abidu
lebih sempurna dari mereka. Bisam'ihim, karena yang menyembah itu bisa mendengar. Wa basarihim, yang menyembah itu bisa melihat. Wa barsihim, yang menyembah itu bisa menyentuh dengan tangannya. Sementara yang disembah itu diam saja. Tetapi betapa anehnya kalau masih ada orang yang meletakkan konsep ketuhanannya kepada berhala. Na'udzubillahi min dzalik.